perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral. Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah, kabupaten dan kota, serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah. Bali itu kan kita tahu Bali itu sarangnya banteng, ya, kandangnya banteng. Jadi kalau sampai ada yang berani melakukan tindakan begitu, itu mereka harus segera melakukan investigasi ke bawah. Karena itu saya bisa melihat itu sebagai sebuah provokator. Masa kandang orang bisa berani sekelas itu. Tapi kalau banteng jangan diganggu. Banteng ini kalau diam, jangan diganggu, karena kalau dia bangun, dia brutal itu banteng. Adanya pencabutan alat sosialisasi pada saat kunjungan kenegaraan dapat saya tegaskan faktanya tidak demikian. Yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi berupa baliho agar estetika terjaga, dan setelah selesai kegiatan alat sosialisasi baliho tersebut sudah terpasang kembali. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Berita terbaru yang cukup bikin heboh adalah terjadinya pencopotan baliho dan spanduk pasangan Ganjar Mahfud di Bali. Ditambahkan lagi dengan berita yang tak kalah heboh, di Bali Pak Jokowi ternyata juga sempat bertemu dengan para relawannya yang merupakan pendukung pasangan Prabowo Gibran. Katanya netral, kok gini sih? Ya, kita akan membahasnya bersama dengan istilah baru yang saya temukan dari persidangan Majelis Kehormatan MK, yakni mega skandal. Beberapa hari yang lalu Presiden Jokowi telah mengumpulkan 197 pejabat kepala daerah di istana dan beliau juga mengumpulkan ketiga capres untuk makan siang bersama. Juga di istana, dua kegiatan itu menimbulkan kecurigaan. Pengarahan macam apa yang disampaikan kepada ratusan pejabat kepala daerah itu? Kalau di media sih katanya Presiden Jokowi meminta agar pejabat kepala daerah itu bersikap netral dalam pemilu 2024. Tapi itu kan yang disampaikan ke awak media. Bagaimana dengan arahan-arahan di balik layar? Mana kita tahu kan? Sama saja ketika Presiden Jokowi mengumpulkan para relawan pada malam sebelum pasangan Prabowo Gibran mendaftar ke KPU. Tidak ada yang tahu pengarahan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi untuk para relawan itu. Sementara dari acara makan siang bersama para capres disampaikan oleh Anies Baswedan bahwa Presiden Jokowi menyampaikan pada mereka bahwa beliau meminta semua aparat untuk netral dalam pemilu 2024. Aparat yang dimaksud antara lain adalah pejabat, gubernur, bupati, TNI, dan juga Polri. Pesannya disampaikan lewat mediasi seperti itu mengklaim bakal netral, tapi bagaimana kita, rakyat? Ini bisa dipercaya. Sehari sebelumnya Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Prabowo Gibran, Rosan Rusulani, memastikan bahwa Presiden Jokowi mendukung Prabowo dan Gibran. Gak cocok dong dengan kesan yang disampaikan Pak Jokowi kepada tiga capres itu. Ya, bahkan kalau kita melihat ke belakang lagi pada bulan Agustus, hanya beberapa bulan yang lalu, ketika mencoba naik IRT, terekam pernyataan Presiden Jokowi bahwa beliau tidak merestui atau mendukung Gibran menjadi cawapres. Alasannya karena belum banyak pengalaman. Jadi kata Pak Jokowi, cari saja yang lain yang berpengalaman. Bahkan disebutkan bahwa Presiden Jokowi paham dan menyerap aspirasi yang masuk bahwa pencapresan Gibran akan melukai hasil reformasi 1998 tentang semangat anti-nepotisme. Itu di bulan Agustus yang kemudian hanya dalam waktu 2-3 bulan kemudian berubah 180 derajat.
Pertanyaannya, gimana kita bisa percaya dengan apapun yang disampaikan oleh Pak Jokowi sekarang? Netralitas yang ingin ditunjukkan oleh Pak Jokowi dengan makan siang bersama, 3 capres itu pun nggak bisa lepas dari dugaan-dugaan permainan. Politik kok nggak sekalian ketemu sama para cawapres termasuk Gibran? Apakah ini sekedar akal bulus untuk meredam isu dinasti politik yang sangat keras, menggelegar dan hebohnya sampai ke luar negeri? Seperti kata Anies, dan cek saja rekam jejaknya. Sayangnya rekam jejak Pak Jokowi ataupun Gibran sama sekali tidak mendukung adanya netralitas katanya. Nggak mau Gibran jadi cawapres, begitu lolos di MK jebol juga publik. Ya, dari rakyat awam sampai ke para ahli hukum, sampai ke mantan hakim MK seperti Mahfud MD, menyebut jika putusan MK itu nggak benar. Bahkan sampai ada 16 guru besar hukum tata negara yang melaporkannya Gibran di MK yang bernama Anwar Usman atas dugaan pelanggaran kode etik dalam perilaku hakim. Mereka meminta pamannya Gibran atau adik ipar Pak Jokowi ini untuk diberhentikan. Berita terbaru yang cukup bikin heboh adalah terjadinya pencopotan baliho dan spanduk pasangan Ganjar Mahfud di Bali. Ditambahkan lagi dengan berita yang tak kalah heboh di Bali, Pak Jokowi ternyata juga sempat bertemu dengan para relawannya yang merupakan pendukung pasangan Prabowo Gibran. Katanya netral, kok gini sih? Ya, kita akan membahasnya bersama dengan istilah baru yang saya temukan dari persidangan Majelis Kehormatan MK, yakni mega skandal. Beberapa hari yang lalu Presiden Jokowi telah mengumpulkan 197 pejabat kepala daerah di istana dan beliau juga mengumpulkan ketiga capres untuk makan siang bersama. Juga di istana, 2 kegiatan itu menimbulkan kecurigaan. Pengarahan macam apa yang disampaikan kepada ratusan pejabat kepala daerah itu? Kalau di media sih katanya Presiden Jokowi meminta agar pejabat kepala daerah itu bersikap netral dalam pemilu 2024. Tapi itu kan yang disampaikan ke awak media. Bagaimana dengan arahan-arahan di balik layar? Mana kita tahu kan? Sama saja ketika Presiden Jokowi mengumpulkan para relawan pada malam sebelum pasangan Prabowo Gibran mendaftar ke KPU. Tidak ada yang tahu pengarahan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi untuk para relawan itu. Sementara dari acara makan siang bersama para capres disampaikan oleh Anies Baswedan bahwa Presiden Jokowi menyampaikan pada mereka bahwa beliau meminta semua aparat untuk netral dalam pemilu 2024. Aparat yang dimaksud antara lain adalah pejabat, gubernur, bupati, TNI, dan juga Polri. Pesannya disampaikan lewat mediasi seperti itu mengklaim bakal netral, tapi bagaimana kita, rakyat? Ini bisa dipercaya. Sehari sebelumnya Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Prabowo Gibran, Rosan Rusulani, memastikan bahwa Presiden Jokowi mendukung Prabowo dan Gibran. Gak cocok dong dengan kesan yang disampaikan Pak Jokowi kepada 3 capres itu. Ya, bahkan kalau kita melihat ke belakang lagi pada bulan Agustus, hanya beberapa bulan yang lalu, ketika mencoba naik IRT, terekam pernyataan Presiden Jokowi bahwa beliau tidak merestui atau mendukung Gibran menjadi Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.